Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami petugas penyuluh pertanian lapangan bersama Budi Setiawan yang sekarang berada di lahan kelompok tani Lembah Gunung Raja di Kenegarian Suranti, Kecamatan Sutra. Yang ini berada di lokasinya. Ini pertanaman cabenya, perkembangannya cukup memuaskan. Ini lokasinya, dan ini ketua kelompok Lembah Gunung Raja, Bapak Rizky Amdani Rambe. Ya. Ini lokasinya, pertanaman cabenya. Kondisi pertanamannya cukup bagus. Kita minta kepada bapak beliau bagaimana teknik-teknik cara pembudidayaan tanaman cabai ini yang setelah panen beberapa kali. Mungkin kita wawancari bapak ini, mungkin bersama Pak Rizky Rambe. Bagaimana pendapat bapak mengenai budidaya cabai ini di lokasi kelompok bapak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat tani dimanapun anda berada, khususnya petani Indonesia. Ini adalah budidaya cabai lokal. Maksud kami bukan hibrida. Ini adalah keturunan dari daerah sendiri ya, yang kami budidayakan di negeri di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Sedang di kelompok. Sedang di kelompok. Kami coba mengulas kembali tentang budidaya cabai yang kita budidayakan di Pesisir Selatan. Ini cabai sudah berumur sekitar 7 bulan. Karena di masa penanamannya adalah bulan puasa tahun 2020 kemarin. Ini sama ya tadi, Inilah lokasi yang kita gunakan untuk tanam cabai. Lokasi ini adalah sekitar 400 meter dari permukaan pantai. Tentu saja tidak luput dari tanah pasir ya. Tapi kita bertanya bagaimana tentang budidaya cabai bisa tumbuh dan subur seperti ini, karena ini adalah termasuk fase yang kedua. Boleh saudara-saudara lihat bagaimana keadaannya sekarang, menyusun bunga baru dan daun baru ya. Adapun yang merah-merah di sana itu adalah sisa-sisa buah ujung yang kemarin. Sebanyak sekitar 4028 batang sudah menghasilkan panen sebanyak 1.400. Jadi pengkalkulasian harga pada saat dulu waktu saya panen itu sampai 120 ataupun 100.000. Tapi setelah saya kalkulasikan itu rata-rata 76 dan 75.000, 1.400. Jadi ini masuk fase kedua. Tentu saja kita bertanya bagaimana tumbuh dan suburnya cabai ini di lahan yang seperti ini. Karena saudara-saudara lihat lahan kita ini adalah di bawah rumput. Jadi cara budidaya yang kita lakukan menanam cabai ini, kita menggunakan POC. POC ini artinya pupuk organik cair. Memang sebenarnya sejak dari dulu PPL kita sudah menganjurkan tentang POC ini. Karena apa? Kita memikirkan bagaimana menyelamatkan bumi Indonesia ini. Semakin banyak kita memakai kimia, berarti semakin rusak bumi kita ini. Jadi kita akan memikirkan bagaimana nanti generasi-generasi kita, penerus kita, seorang anak petani mengolahnya, kan begitu. Jadi dengan adanya POC pupuk organik cair ini, sehingga kesuburan tanah kita itu tidak ternodai. Artinya apa dalam hal ini? Kita menimbang dan mengingat melonjak dan meroketnya pupuk pemerintah hari ini, baik itu MPK Mutiara atau itu KCL. Kalau kita panen produksi yang sedikit itu tidak seimbang lagi, gaya pengeluaran mana lagi pestisidanya. Jadi kami di sini khusus petani kelompok tani Lekura, saya sebagai ketuanya Rizky Amdani Rambe, mengenalkan kepada anda bahwasanya pakailah pupuk POC, pupuk organik cair. Karena yang mana pupuk ini adalah irit biayanya, karena pupuk POC NASA ini adalah multiguna, bukan hanya untuk cabai, seluruh tanaman yang ada. Jadi penggunaan pupuk POC NASA ini di dalam satu tangki 16 liter itu hanya cuma 3 tutup. Coba bayangkan saudara-saudara, POC NASA ini ada kemasan yang 500 ml, ada yang 250 ml. Kalau seandainya kemasan 500 ml itu kita kurangi 3 tutup, berarti satu tutup itu lebih kurang 10 ml, hanya 30 ml yang terpakai.
bisa kita semprotkan 10 hari atau setengah bulan sekali, tergantung keadaan tanaman kita. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 2 bulan 2 kali semprot ya. Sudah mengembang daun yang kedua. Sebenarnya daun cabai ini tidaklah sama dengan daun cabai yang pertama, disebabkan dia sudah habis masa kesuburan. Ini adalah tunas-tunas baru. Tapi apabila kita pandai dan lincah memelihara ini, menurut biasanya di sini lebih besar hasil buah yang kedua ini. Sebabnya kita butuh istilahnya perawatan yang efektif. Sore hari kita harus memperhatikan apa yang harus kita laksanakan tentang pestisidanya. Baiklah para sahabat tani dimanapun Anda berada, tani adalah sebagai usaha kita, bukanlah istilahnya sebagai sebuah permainan. Penuhlah perjuangan, penuh perjuangan dan pengabdian. Budidaya artinya mengasihani kepada tanaman kita, bagaimana supaya tumbuh berkembang dan bagus, menghasilkan, kan begitu, menjadi motivasi bagi anak-anak negeri ini. Kenapa demikian? Lahan-lahan tidur itu harus menjadi produktif. Dengan adanya perkebunan cabai ini, kita sumber ekonomi kita bisa baik ya bapak-bapak. Tapi kami ada satu hal yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak kami. Kami bersyukurlah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan adanya Pak Budi Setiawan. Saya yakin kepada beliau, apapun alasannya beliau tetap menyempatkan waktu datang hadir ke lokasi saya ini. Karena saya ini walaupun begitu berpengalaman di dalam pertanian, tentu ada kelebihan beliau. Jadi di sanalah kami mengambil istilahnya merolling pendapat itu, bagaimana pendapat beliau dan bagaimana pendapat saya, itulah kami padukan di dalam bentuk pertanian ini. Alhamdulillah beliau siap terjun di lapangan, baik itu di tegalan yang datar, baik itu di persawahan. Kapan saja saya panggil beliau datang menghadiri kami dan memberikan solusi kepada kami. Beliau juga selalu menganjurkan sesuai dengan pendapat saya, pakailah ketua kelompok sebagai pupuk memacu tanaman ini adalah pupuk organik. Kenapa demikian? Beliau berpikir katanya agar supaya generasi bangsa kita ini tumbuh sehat dan pintar. Kenapa? Di dalam tanaman kita ini tentu saja tidak ada mengandung pH racun. Kalau bangsa ini memakan organik, berarti daya pikir beliau akan bagus untuk selama-lamanya. Sebabnya kenapa demikian? Generasi kita adalah untuk kelanjutan bangsa kita ini, bagaimana cara mengendalikan yang baik. Baiklah, sekian dan terima kasih para sahabat tani dimanapun Anda berada. Saya Rihamram Rizky Hamdani Rambe, bergabung dengan PPL saya Bapak Budi Setiawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pendapat beliau mengenai pertanaman budidaya organik. Jadi memang program pemerintah dalam pertanian organik ini bagaimana memperbaiki struktur tanah, fisik tanahnya, supaya kembali kesuburannya, tersedianya unsur hara bagi tanaman, sehingga tanaman yang kita tanam akan lebih tumbuh lebih baik dan subur. Mudah-mudahan tanah yang kita pakai saat ini akan diwarisi oleh generasi berikutnya. Wassalam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.